Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Bagaimana meningkatkan kita sebagai daya saing global. Kita tidak mau menjadi hub, tapi kita menjadi super hub di Asia Tenggara yang menuju Eropa dan lain-lainnya. Kalau negara lain bisa, Indonesia juga harus mampu, harus bisa. Kuncinya gampang, sudah copy saja. Mereka pakai sistem apa, mereka pakai cara apa. Di copy persis saja di sini. Kenapa kita tidak bisa melakukan? Pinter orang-orang kita, pinter. Enggak kalah pinter. Pelabuhan Ningbo kita jangan jadi feeder ke Singapura. Kita harus bisa juga ekspor dari Indonesia. Nah, kita cari partner. Ningbo salah satu partner kita yang kita akan mainkan sehingga nanti Kuala Tanjung itu bisa langsung ekspor, mengirim kontainer ke luar negeri, tidak perlu menjadi feeder dari Singapura. Bukan apa-apa, tapi ya kita kemandirian Indonesia kita harus tunjukkan juga ke depan. Pulau Sumatera ini sebuah potensi yang mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Sumatera ini raksasa yang tidur, karena lokasinya seperti Mbak sampaikan tadi, lokasinya ada di Selat Malaka, jalur logistik tersibuk di dunia, dan ini merupakan jalur traffic connectivity logistik menghubungkan antara Eropa, Amerika ke China, ke Asia. Nah, ini tentunya harus dimanfaatkan potensi ini dengan kekuatan hinterland Pulau Sumatera yang begitu besar. Pulau Sumatera lebih besar dari Malaysia dengan 10 provinsi. Ini yang menjadi potensi yang sangat besar yang akan kami optimalkan dan kami percepat untuk optimalisasinya. Kemauan Indonesia untuk menggebrak dunia bukan lagi isapan jempol belaka. Pasalnya, Indonesia mulai menyiapkan mega proyek yang digadang mampu merubah tatanan dunia. Sebagai negara besar yang memiliki potensi maritim yang begitu kaya, Indonesia tidak ingin terus-terusan diatur oleh negara lain. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah membuka rute ekspor baru Medan Ningbo Cina. Hal ini dilakukan agar Indonesia kedepannya tidak hanya menjadi feeder lalu lintas pelayaran ke Singapura. Rencana besar ini tengah dikoordinasikan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi. Dengan adanya rute ini, nantinya kontainer dapat dikirim langsung dari Pelabuhan Kuala Tanjung Medan menuju Ningbo. Sehingga pembukaan rute pelayaran langsung Medan Ningbo ini dapat menunjukkan kemandirian Indonesia dan mengurangi ketergantungan sebagai feeder ke Singapura. Sebelumnya pemerintah memang telah berkomitmen untuk menjadikan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai pesaing Singapura. Bahkan PT Pelabuhan Indonesia 1 atau Pelindo 1 bersama Port of Rotterdam Authority dan Zhejiang Provincial Seaport Investment and Operation Group Co. Ltd telah menandatangani Head of Agreement atau HOA untuk menjalin kerjasama pada proyek pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung yang terintegrasi dengan kawasan industri yang letaknya berada di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. HOA tersebut meliputi pengembangan dan manajemen pelabuhan internasional dan kawasan industri Kuala Tanjung untuk menjadi pelabuhan dan kawasan industri kelas dunia, termasuk pengembangan Kuala Tanjung Multipurpose Terminal, optimalisasi Kuala Tanjung Multipurpose Terminal dengan mengadakan pelayaran langsung dari Kuala Tanjung ke Ningbo dan sebaliknya. Diketahui keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung di bibir Selat Malaka di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara kini semakin penting dan strategis. Pasalnya, lokasi pelabuhan itu berada di jalur padat perdagangan dunia, yaitu Selat Malaka. Sedikitnya 90.000 kapal per tahun, baik jenis Panamax maupun sedang dengan muatan hingga 516,7 juta ton berlalu lalang di selat tersebut. Wajar saja, Pelabuhan Kuala Tanjung digadang-gadang akan menjadi pelabuhan transshipment atau hub port yang menjadi pusat perpindahan barang atau muatan dari satu kapal ke kapal lain. Banyak peluang yang bisa ditangkap dengan adanya pelabuhan tersebut. Tidak hanya sebagai transshipment port, Pelabuhan Kuala Tanjung juga sebagai pintu masuk atau keluar barang impor dan ekspor Indonesia, terutama kepentingan wilayah Indonesia Barat. Pelabuhan ini digadang-gadang jadi pelabuhan terbesar di Indonesia Barat, lebih besar dari Tanjung Priok.
Pelabuhan ini terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera serta konektivitas melalui jalur kereta api dari kawasan industri ke pelabuhan. Berkaitan dengan potensi pasar Pelabuhan Kuala Tanjung dengan keberadaan Selat Malaka, Pelabuhan Kuala Tanjung bisa mengambil sebagian transshipment market yang ada di Selat Malaka dengan pangsa pasar sebesar 5%. Letak strategisnya di Selat Malaka membuat pelabuhan ini menjadi tumpuan bangsa Indonesia untuk bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pelabuhan di Malaysia dan Singapura. Pelabuhan Kuala Tanjung yang berkolaborasi dengan Pelabuhan Belawan akan menjadi konsolidator kontainer di hinterland Sumatera bagian utara mulai dari Medan, Aceh, dan Tapanuli Utara. Khusus Pelabuhan Kuala Tanjung akan menjadi logistik dan supply chain hub di Indonesia. Bahkan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah memberikan dukungan berupa insentif terhadap jasa labuh dan navigasi untuk eksportir-importir yang kompetitif dalam mengirimkan kargonya untuk mendorong Majara Shipping Line melakukan direct call ke Pelabuhan Kuala Tanjung. Untuk itulah dengan beroperasinya Pelabuhan Kuala Tanjung dan dibukanya rute baru ekspor Medan Cina akan mampu meningkatkan efisiensi waktu pengiriman dan biaya logistik, sehingga mampu meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Meski baik Singapura maupun Malaysia begitu berambisi untuk terus meningkatkan pelayanan dan kapasitas pelabuhannya, bahkan Singapura telah membangun smart port tuas yang full teknologi untuk lebih mempercepat dwelling time. Namun kita harus optimis bahwa kehadiran Pelabuhan Kuala Tanjung bisa memberikan kontribusi perbaikan nilai indeks kinerja logistik Indonesia di masa yang akan datang, memotong biaya angkut barang untuk mendorong perusahaan Indonesia menuju perusahaan yang bisa bersaing secara global, juga menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kuncinya dari semua ini adalah seluruh pemangku kepentingan mesti punya visi yang sama terhadap Kuala Tanjung dan pelabuhan-pelabuhan internasional milik Indonesia. Fokus terhadap dwelling time adalah harga mati. Jika ini berjalan mulus, bukan tidak mungkin Kuala Tanjung bakal menjadi bandar pelabuhan yang ramai di Selat Malaka. Kalau tidak, mari kita lupakan ambisi mengalahkan Singapura. Pantas jika saat ini Amerika Serikat dan Uni Eropa was-was dengan kekuatan Indonesia. Sejumlah program besar Indonesia diakui oleh dunia. Bahkan, Indonesia menjadi role model dunia khususnya untuk industri pertambangan. Hal ini ketika Indonesia berhasil melakukan hilirisasi di dalam negeri. Negara-negara Afrika misalnya, melalui lembaga dunia Carnegie Endowment for International Peace, mengundang Menteri Perdagangan atau Mendak Republik Indonesia periode 2020-2022 Muhammad Lutfi sebagai pembicara dalam pertemuan dunia yang berlangsung di The Westin Cape Town, Afrika Selatan pada Kamis 8 Februari 2024 lalu. Pertemuan tersebut membahas tentang memaksimalkan manfaat dari pembaruan kepentingan global pada mineral strategis atau kritis di Afrika. Afrika menganggap Indonesia sebagai role model bagi proyek hilirisasi untuk negara-negara berkembang penghasil tambang di dunia. Sama halnya dengan Indonesia, Afrika merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam, terutama tambang. Negara Afrika ingin mencontoh kisah Indonesia yang mampu melakukan hilirisasi tambangnya, terutama nikel dan emas, hingga menghasilkan nilai tambah yang jauh lebih besar. Di era Jokowi, hilirisasi tambang yang dilakukan Indonesia mendapat manfaat 43,9 kali lebih besar dibanding sebelumnya.
Untuk itulah Afrika ingin mencontoh Indonesia yang dinilai berhasil memberi nilai tambah maksimal lewat hilirisasi tambang. Selain negara-negara Afrika, Papua Nugini juga berminat mencontoh hilirisasi. Mereka bahkan sampai mengirim tim untuk mempelajari langkah hilirisasi yang dilakukan di Indonesia. Dengan menjadi role model, investasi yang datang tidak hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alam saja, akan tetapi ketika dukungan infrastruktur juga telah disiapkan secara baik. Indonesia selama ini bukan hanya kaya akan sumber daya mineral yang melimpah, namun Indonesia juga telah mengembangkan paket kebijakan yang ramah bagi investasi. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu pemain utama di dunia untuk mineral kritis dan strategis, dan telah menjadi bagian dari rantai pasok global. Bahkan Indonesia bisa menjadi penentu harga nikel kritis dan strategis dunia, seperti nikel, timah, hingga batu bara. Hal ini karena Indonesia memiliki potensi dan cadangan besar dalam pengelolaan mineral strategis dan kritis dunia. Sebagaimana diketahui, dunia saat ini tengah berlomba-lomba mencari sumber mineral kritis seperti nikel, tembaga, emas, bauksit, timah, hingga logam tanah jarang atau LTJ. Ini mengingat terdapat manfaat luar biasa dari komoditas mineral kritis, sehingga sejumlah negara pun turut mengincarnya. Asal tahu saja saat ini mineral kritis telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat dunia, terutama di era serba canggih dan berteknologi tinggi. Misalnya dijadikan sebagai bahan baku untuk baterai, telepon seluler, komputer, industri elektronika, hingga pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan atau EBT, seperti pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin atau PLTB. Cadangan nikel Indonesia sendiri diketahui mencakup 60% dunia, yang mana menjadi penentu industri kendaraan listrik dunia. Selain itu, produk turunan nikel yang dipakai seperti kopal juga berperan penting dalam rantai pasok dunia. Apalagi Indonesia memiliki cadangan bauksit dan aluminium yang signifikan yang berperan penting pada industri kendaraan listrik di masa depan. Indonesia juga menjadi pemain top 3 mineral kritis dunia seperti timah. Hal ini pun membuat kemampuan Indonesia berpengaruh dalam alokasi supply chain yang sangat besar. Indonesia bahkan bisa menjadi price setter jika bisa mengkalibrasi supply dan demand dengan menggandeng China dan Peru. Aspek lainnya yang membuat negara lain ingin mencontoh Indonesia adalah soal ikhtiar pemerintah Indonesia dalam melawan diskriminasi yang diciptakan oleh negara barat. Komitmen pemerintah Indonesia untuk menggenjot program hilirisasi nikel di dalam negeri tak pernah runtuh. Sekalipun program hilirisasi nikel Indonesia mendapat cibiran di dalam negeri sendiri dan dijegal oleh Uni Eropa hingga Amerika Serikat. Hingga saat ini nikel Indonesia masih mendapatkan perlakuan kurang mengenakan dari mereka. Misalnya saja Amerika Serikat yang menerapkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act. Sehingga nikel Indonesia tidak masuk ke dalam undang-undang tersebut lantaran berhubungan dengan Cina atau kebanyakan hasil nikel Indonesia berasal dari smelter yang dibangun perusahaan Cina. Hilirisasi sudah terbukti menjadi salah satu instrumen pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan. Untuk itulah mendukung pembangunan industri hilir pertambangan, sama artinya dengan mendukung sumber daya alam Indonesia untuk sebanyak-banyaknya dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu, Indonesia turut berhasil menularkan semangat mendatangkan nilai tambah dengan hilirisasi kepada negara-negara berkembang lainnya.